wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Sari, karena bulan-bulan sekarang ini panasnya cukup bagus. Jadi dengan tumpang sari seperti ini, Lombok terlindungi oleh jagung. Dan nantinya kalau lomboknya sudah besar dan jagungnya sudah dipanen, maka akan bertahan hidup lomboknya. Ini sebentar lagi lomboknya akan dipupuk dengan menggunakan alat namanya kocor. Jadi air dimasukkan ke dalam jerigen kocor dan dicampur dengan pupuk mutiara. Jadi satu cangkir itu sekitar 25 liter air. Ya, supaya apa? Supaya jagungnya segera tumbuh besar dan sehat. Ada juga yang kecil ini ya, tapi rata-rata yang lain sudah cukup besar, cuma masih belum berbunga, masih harus ada proses ini ya. Ini contoh lomboknya cukup bagus, dan ini mungkin besok atau lusa akan kita siram dengan alat yang namanya kocor. Jadi tangki sebanyak 25 liter dicampur dengan pupuk mutiara, kemudian dioplos dan disiramkan satu persatu ke lombok-lombok ini. Nih ya. Ya, memang harus bersabar. Ini pohon pete. Wah, nyatanya di dataran rendah pete juga cukup bagus. Ini buktinya. Tumbuh dengan subur. Ini sudah mulai berbunga jagungnya. Iya. Ntar lagi kalau sudah berbunga gini akan ada buah. Dilanjutkan dengan buah
setelah mengalami bunga. Nih ya, kita istirahat dulu. Ini namanya istilah orang sini ranggun. Ya, tempat istirahat di tengah-tengah lahan pertanian. Ya, bentuknya seperti inilah. Nah, ini ada kelambu karena pagi hari sinar matahari dari timur cukup terik. Nih, ini bentuk ranggunnya. Alhamdulillah, jagung duit tidak kalah dengan bibit jagung bermerek lainnya. Yang jelas perlakuan sih sama. Jadi harus cukup air, harus istilahnya apa ya, kalau orang sini tuh nyebutnya dikebruk ya, dikebruk. Kemudian pemupukan juga harus dilaksanakan dengan alat tadi yang namanya kocor itu. Jadi urea dicampur dengan air di alat yang namanya kocor tadi dan disemprotkan ke jagung satu persatu. Dan itu lebih banyak menghemat pupuk karena pupuk tidak terbuang percuma. Sudah dicampur dengan air dan dikucurkan ke tiap-tiap jagung atau lombok. Sehingga hasilnya ya alhamdulillah cukup bagus dan menjanjikan. Nih, kenapa saya kok tidak menggunakan bibit jagung bermerek yang banyak dijual di toko pertanian? Itu harganya mahal. Kalau perawatannya tidak maksimal, kita akan rugi di pembelian bibit. Sedangkan ini, istilah orang sini, bibitnya buatan sendiri. Namanya ini jagung, bibit jagung duit. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Tidak mengecewakan. Yang penting diikuti oleh perawatan yang lain. Apa itu penyiraman, istilah orang sini torapan ya. Kemudian pemupukan dengan alat yang namanya kocor tadi. Dan insya Allah ini sepertinya cukup bagus dan tidak ada kendala, termasuk juga lombok yang ditanam di antara jagung. Ini juga bibitnya bisa bertahan ini, sekalipun panasnya cukup terik, hampir 36 derajat, tapi lombok bisa bertahan karena dilindungi oleh jagung. Ini. Jadi ini salah satu solusi supaya lombok bisa bertahan dalam cuaca yang terik. Dan suatu saat nanti kalau lomboknya sudah siap, artinya sudah tumbuh besar, berbunga dan berbuah, jagungnya ini mulai panen. Jadi mulai kita ambil jagungnya, istilah di sini kita ambil daunnya, kita korcong, kemudian buahnya kita biarkan di sini sampai kering. Ketika nantinya sudah kering, baru kita panen. Ini, ya.
Bisa dilihat sendiri. Ini sudah ada yang mulai berbunga. Ini gambarnya saya ambil. Saya duduk-duduk di pondok atau di istilah orang sini di Ranggun ya. Ini. Ya, mudah-mudahan sampai panen nanti hasilnya tidak mengecewakan. Yang membuat kecewa itu sebenarnya bukan hasilnya. Hasilnya kalau sudah jagungnya seperti ini, sudah jelas-jelas bagus ini. Yang bikin kecewa kalau sudah kita jual di pasaran. Kalau harga sekarang itu sekitar 5.000 per kilo. Sedangkan beras saja kalau di sini sudah sekitar 12.000 yang 64 SS itu ya. Itu 12.000 per kilo. Sedangkan jagung masih bertahan di 5.000. Jadi dengan pupuk yang mahal, sebenarnya petani kita ini banyak yang babak belur. Belum lagi obat-obatan juga cukup mahal. Kalau tidak kita pupuk ya tidak mungkin seperti ini hasilnya. Juga kadang-kadang terjadi daunnya putih-putih dan ada yang dimakan ulat sehingga daunnya itu berlubang-lubang. Itu juga harus kita belikan obat. Paling tidak ya desis seperti itu untuk daunnya itu supaya tidak dimakan ulat. Dan cukup mahal harganya. Sedangkan petani kita kemampuan ekonominya juga tidak terlalu bagus. Mereka punya lahan tidak terlalu luas dan mereka mendapatkan biaya untuk pupuk, untuk obat-obatan. Itu biasanya dari mereka buruh kepada petani yang lain dan dapat upah. Di samping untuk makan, sebagiannya ditabung untuk beli pupuk dan obat-obatan. Karena rata-rata petani di sini nih, mereka tidak punya sertifikat, tidak punya kartu tani, sehingga mereka harus membeli pupuk non subsidi. Padahal mereka dulunya juga sudah mengajukan KTP dan lain sebagainya. Tapi sulit sekali untuk mendapatkan pupuk subsidi. Akhirnya ya mereka ya harus membeli pupuk non subsidi dengan harapan pada saat panen nanti harga jagungnya lumayan mahal sehingga biaya-biaya bisa tertutupi dengan harga jagung. Tapi kadang-kadang untuk komoditas pertanian yang lain kita tidak pernah mendapatkan harga yang bagus. Kalau harganya terlalu mahal, pemerintah mengadakan operasi pasar. Karena yang membuat mahal itu sebenarnya bukan di petaninya. Dari petani itu harganya terjangkau. Tetapi kalau sudah dipegang oleh tengkulak, oleh pedagang, jadi mereka tinggal melihat di pasar bagaimana caranya supaya barang tersebut langka sehingga harganya cukup mahal. Tapi petani rata-rata tidak menikmati harga yang mahal itu.
Karena apa? Ya, karena mereka menjualnya tidak terlalu mahal. Mereka menjualnya kepada tengkulak. Jadi yang membuat mahal itu sebenarnya di tengkulak, di pedagang. Sedangkan di petaninya tidak. Gabah kering bersih aja. Kalau dari petani, para tengkulak gabah, para pedagang, itu paling tinggi ngambilnya 5.400 per kilo. Itu kering bersih. Jadi bukan langsung dari sawah yang masih basah, bukan. Kering bersih. Antara 5.000 sampai 5.400. Padahal kalau kita hitung-hitung dengan pengelolaan, dengan biayanya dan lain-lain, jadi sulit sekali petani kita ini dapat untung. Paling tidak ya buntung. Belum lagi untuk yang sekarang ini. Kemarin kita panen padi. Yang kemarin pada waktu musim hujan, itu padi yang kita hasilkan itu dengan ukuran yang sama sekitar 28 karung besar. Sekarang separuhnya. Jadi banyak petani yang menangisi nasibnya karena mereka tidak menghasilkan gabah, mana burungnya luar biasa. Jadi dalam sekejap mata habis padi mereka dimakan oleh burung. Ya, itulah kendala hidup seorang petani yang penuh dengan problematika. Dan mudah-mudahan pemerintah tidak berpangku tangan. Ada usaha-usaha bagaimana membuat petani kita lebih sejahtera. Tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar janji-janji kosong, tapi ya ada bukti nyata. Saya rasa itu saja dulu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan masukan yang bagus untuk para pembuat kebijakan. Bagaimana petani kita ke depannya, mau diapakan, mau diarahkan kemana, apa mau dibuat mereka tetap menangis berkepanjangan, apa ada usaha-usaha dari pihak terkait untuk memberdayakan para petani secara ekonomi sehingga kehidupan mereka akan lebih sejahtera lagi. Itu saja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.